Hari ini saya akan menjelaskan hasil resum mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi Hakikat, Kedudukan Sejarah, dan Fungsi Bahasa. Definisi bahasa: sistem komunikasi yaitu simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, intinya bahasa adalah hasil dari alat ucap manusia yang digunakan sebagai alat komunikasi. Untuk hakikat bahasa yang merujuk pada pendapat Kri Delaksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sejarah bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa Melayu, yang mana pada masa itu bahasa Melayu disebut lingua franca atau bahasa perantara, disebut juga sebagai bahasa pergaulan, yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat, seperti perdagangan dan kebudayaan. Alasan mengapa bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia, yaitu karena lingua franca atau bahasa pergaulan, demokratis, dan bahasa kesusastraan. Adapun fungsi utama dari bahasa Melayu yaitu 1. Bahasa kebudayaan, 2. Bahasa perhubungan, 3. Bahasa perdagangan, dan 4. Bahasa resmi kerajaan. Ada bukti tertulis yang menyatakan bahwa bahasa Melayu pernah dipakai di suatu daerah. Hal ini diketahui dari ditemukannya prasasti. Fungsi bahasa. 1. Fungsi bahasa Indonesia baku meliputi sebagai pemersatu. Hal ini bahasa berfungsi dalam hubungan sosial antar manusia. Yang kedua, sebagai penanda kepribadian. Bahasa bisa mengungkapkan perasaan dan jati diri seseorang. Ketiga, sebagai penambah wibawa. Dengan bahasa, kita dapat menjaga komunikasi yang santun. Keempat, sebagai kerangka acuan, yang dengan tindak tutur yang terkontrol. 2. Secara umum, sebagai alat komunikasi lisan maupun tertulis. Menurut Santoso dan kawan-kawan, fungsi bahasa meliputi 1. Fungsi informasi, yakni bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Kedua, sebagai alat ekspresi diri, karena bahasa merupakan perlakuan terhadap antar anggota masyarakat. Ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi sosial. Hal ini karena bahasa berhubungan dengan sosial. Yang keempat, kontrol sosial, karena bahasa dapat mengatur tingkah laku kita. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Adapun bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini tercantum dalam Sumpah Pemuda, yang fungsinya 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, yang dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Kedua, lambang identitas nasional, yang dibuktikan
dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Sebagai identitas nasional, para menteri luar negeri, presiden, dan duta besar wajib menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato untuk merefleksikan kepentingan nasional. Ketiga, alat perhubungan, yaitu bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai media komunikasi, misalnya buku, koran, televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki beragam bahasa dan budaya, maka dari itu harus ada bahasa pemersatu. Dan ada juga bahasa negara yang merupakan bahasa primer dan baku yang sering kali digunakan pada kesempatan formal. Fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan yang dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yakni bahasa pengantar di lembaga pendidikan seperti di perguruan tinggi. Yang ketiga, yaitu sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Hal ini digunakan dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Yang keempat, sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi, yaitu dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah, maupun media cetak lainnya, diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun di sini sifat-sifat bahasa. Ada 12 sifat-sifat bahasa yang tertera di sini. 1. Bahasa itu adalah sebuah sistem. 2. Bahasa itu berwujud lambang. 3. Bahasa itu berupa bunyi. 4. Bahasa itu bersifat arbitrer. 5. Bahasa itu bermakna. 6. Bahasa itu bersifat konvensional. 7. Bahasa itu bersifat unik. 8. Bahasa itu bersifat universal. 9. Bahasa itu bersifat produktif. 10. Bahasa itu bervariasi. 11. Bahasa itu dinamis. Dan yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Apa sih yang dimaksud bahasa adalah sebuah sistem? Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Nah, bahasa itu terdiri dari unsur-unsur yang tersusun teratur menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Yang kedua, ada bahasa itu berwujud lambang. Lambang di sini berupa tanda-tanda yang ada di kehidupan manusia, seperti simbol, sinyal, gejala, gerak isyarat, kode, indeks, dan icon. Lambang ini bersifat arbiter, yakni tidak ada hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya. Yang ketiga, ada bahasa itu berupa bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Tetapi, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat manusia termasuk bunyi bahasa. Yang keempat, ada bahasa itu bersifat arbitrer. Sifat bahasa yang arbitrer ini bisa sewenang-wenang berubah dan tidak tetap. Yang dimaksud arbitrer tadi itu adalah
tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Kemudian ada bahasa itu bermakna. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, ide, atau pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Selanjutnya, bahasa itu bersifat konvensional, yang mana artinya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Selanjutnya ada bahasa itu bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik karena setiap bahasa mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas dapat berupa sistem bunyi, pembentukan kata kalimat, atau sistem lainnya. Ini dapat kita lihat dalam contohnya dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa, itu pembentukan kata, pembentukan kalimat, maupun sistem bunyinya itu berbeda. Maka itu dikatakan bahasa itu bersifat unik. Bahasa itu bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Ciri universal yang paling umum adalah bahasa mempunyai bunyi yang terdiri dari vokal dan konsonan. Selanjutnya, bahasa itu bersifat produktif. Artinya, meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Kemudian, bahasa itu bervariasi. Ada 3 istilah variasi bahasa, yaitu idiolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat perseorangan, dan dialek, variasi bahasa yang digunakan untuk sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Ada pula ragam. Ragam yakni variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, misalnya ragam baku dan ragam tidak baku. Selanjutnya ada bahasa itu dinamis. Karena adanya keterikatan antara bahasa dengan manusia, dalam kehidupan masyarakat, kegiatan manusia itu selalu berubah. Maka dari itu bahasa menjadi ikut berubah dan menjadi tidak tetap. Dan yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Alat komunikasi manusia itu bahasa yang bersifat produktif dan dinamis. Maka, bahasa bersifat manusiawi berarti bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Di sini ada undang-undang mengenai bahasa. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, itulah tadi hasil resum saya dari materi hakikat dan kedudukan sejarah dan fungsi bahasa Indonesia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.